Ya saya lihatnya kalau banyak pel-pel begitu udah jenuh aja saya. Kayaknya nggak nyanggup minumnya segitu banyaknya. Kan kalau kita berobat aja ya kemarin-kemarin di puskesmas ini sekian harus habis ini diminum semua. Jadi udah kenyang mau obat aja. Ya saya sih minum obat artinya. Mudah-mudahan artinya minum 1, 2 itu udah sembuh. Kan pengennya seperti itu. Itu nggak harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan dimanapun Anda berada? Semoga sehat, sukses, dan bahagia. Amin. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan mampir ke rumah Abah Suhali. Ya. Beliau saya kenal ketika di JGC di Masjid Jakarta Garden City. Oke, alhamdulillah hari ini bisa silaturahim ke rumah Abah dan tadi saya minta izin untuk ngobrol sebentar nih sebelum kita ada agenda untuk fasdu ya, pengobatan kaki sebelah kiri Abah. Karena umurnya udah berapa nih, Bah? Umur 60. Udah 60 ya. Semoga sehat dan husnul khotimah nanti ketika sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Sebelum kita Bah, boleh memperkenalkan diri nih, Bah. Iya. Nama saya Pak Suhali. Sehari-hari saya di Masjid JGC sebagai marbot atau takmir. Jadi kalau ketemu bisa di sana tiap hari kalau yang ke masjid? Saya gantian, jadi dengan teman ada namanya Pak Abdul, nanti saya hapusan jam 8, jam 20 saya hadir, beliau pulang. Besok beliau hadir, saya pulang. Oke. Kalau tinggalnya ini? Tinggalnya kita di Tambun, Kampung Tambun Selatan RT 05 RW 08, Kelurahan Cakung Timur. Ini termasuk Kelurahan Cakung Timur masih. Kalau JGC ya? Cakung Timur dia RW termuda, RW 14. Kalau kita RW 8. RW 8. Satu kelurahan. Ini kalau nggak salah sudah perbatasan dengan Bekasi ya, Bah ya? Perbatasan Bekasi, sebelah kanal nih. Kanal belah sana itu udah Jawa Barat Bekasi. Udah Jawa Barat. Kanal kemari, Cimenteng itu DKI. Sama Jakarta Utara juga sepertinya, Bah ya? Jakarta Utara, Rorotan termasuk utara. Baik. Al-Watonia itu udah utara sana. Ini di pojokannya Jakarta. Pojokannya. Pojokannya Jakarta. Jadi ke sana itu utara, Jakarta Utara. Ke sana ya Jawa Barat, Bekasi. Pojokannya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Baik. Cakung Timur, Jakarta Timur. Tadi umur 60 tahun, berarti lahir tahun berapa, Bah? 1960. 60, Masya Allah. Itu zaman mau ada tragedi G30 65. Jadi ketika waktu itu umur 5 tahun udah tahu, Bah, kejadian. Samar-samar. Kita banyak orang pada rame-rame itu depan rumah. Waktu itu kan orang tua juga termasuk kan tentara veteran. Hizbullah di bawah naungan atau pimpinan Pak Kiai Haji Nur Ali Ujung Harapan Bekasi. Gitu, rame-rame. Itu udah samar-samar 60 tahun 60 dan umurnya 60 Desember kalau besok 30 Januari ya 61 Januari besok 2022. Oh, Masya Allah. Artinya ini kan 2021 sekarang ini udah akhir dari umur 60 nih. Iya. Mau masukin udah kepala 6. Oke, ini anak dan cucu nih udah berapa nih, Bah? Kalau anak saya ada 5, putranya putri 4, putra 1. Jadi yang sudah nikah 3, masih 2. Oke, cucu ada berapa, Pak? Cucu berapa ya? 4, 5, 6 kali. Udah 6, alhamdulillah. Dengan 6 orang putra dan 6 cucu. Alhamdulillah, Masya Allah.
Oke. Apalagi nih yang mau ditanya-tanya nih? Udah kehabisan nih, bawa abang mau cerita apa nih? Cerita apa ya? Iya. Oke, Ya ini pengalaman saya selama ini artinya aja saya sebagai security. pernah jadi security. Security tahun 80 sampai 86 saya di PT Lion Metal Work, Jalan Raya Bekasi itu. Ya, oke. Nah, saya Dekat keluar, dulu ini kan? iya, Hmm, depan KCI itu. kasih, iya. Saya istirahat, saya bertani di rumah sambil dagang. Kemudian saya ada minat pengen kerja lagi. 1993 saya jadi security PT Hum Sakti Indonesia di Jalan Raya Bekasi. Iya, Masih wilayah Cakung Barat hitungannya itu. Cakung Barat. Nah, 19 sampai 2012 saya keluar. Wah, udah pensiun. Ada berapa orang yang sudah dipensiunkan. Nah, 2014 saya masuk Jakarta Garden City, artinya di klaster, jadi keamanan klaster. 2014 ya, Mbak? Iya. Sampai 2018. Nah, itu masjid Jakarta Garden City jadi. Alhamdulillah. Nah, itu saya, chief saya atau pimpinan saya yang ngedorong untuk saya dialokasikan ke sana, artinya jadi marbot. Baik. Oke, ini Alhamdulillah sampai saat ini. alhamdulillah. Saya dengar pernah juga melatih silat ya, Bah ya? Oh ya, masa-masa dulu memang saya senang. Ya kita masih muda, artinya masih ya fit lah artinya. Nah, kita ngelatih. Artinya di terakhir juga saya di Jakarta Garden City di klaster itu artinya melatih bela diri. Artinya silat, teman saya silat. Bela dirinya apa? Silat Betawi. Silat Betawi, Silat jiit. Ya, Jadi namanya silat jiit. jiit. Nah, kalau untuk daerah wilayah sini Cakung Ya. dan sekitarnya itu orang kenal. Oh, Silat jiit itu orang kenal. itu silat asli dari Betawi ya? Dari Pak, Betawi. Ya? Oh, Masya Allah. Jadi yang seumuran saya kenal pasti itu silat jiit. Sebab yang ngajar memang orang sini. Orang sini, baik. Saya tangan kedua dari beliau, dari pengajar. Guru besarnya? Guru besar ya, Kom Jiit. Kemudian ada paman saya, namanya Paman Mamang Buang. Nah, beliau ngajar sini, saya ikutin berapa tahun. Kemudian saya punya bekal untuk siap kita jadi security. Kemudian security teman-teman tahu, akhirnya sampai kita terdengar sama pimpinan. Pimpinan akhirnya meminta saya untuk melatih security waktu di PT Hum Sakti. Kemudian mungkin ada sedikit bekal dari sana, saya walaupun sudah pensiun diajak lagi dengan kawan saya Pak Saripudin, dia selaku koordinator di PT Tegap tuh ya, di yang apa namanya di klaster, tugas di klaster. Itu selaku koordinator, saya diajak jadi pembina, kemudian melatih juga di situ. Ya berjalannya waktu dah sampai 2018 saya ke masjid. Jadi udah ngujung ya ke masjid udah minggir. Ini silat jiit sampai saat ini masih diajarkan gitu, Pak? Sebetulnya saya udah dingin, artinya saya udah nggak mau ngingetin lagi, bahasanya bukan zamannya. Tapi ya kadang-kadang ada teman-teman yang anaknya itu minta diajarin ini, ya sekali-sekali aja, tapi saya sudah tidak terjun langsung. Ada teman-teman juga atau istilahnya saudara kita yang mudah-mudahan yang bantu kadang-kadang. Oke, kemudian ini beliau mewarisi silat asli Betawi nih, silat jiit ya, Mbah ya. Oke, yang mau diskusi, konsultasi mengenai persilatan bisa mampir nih ke Tambun Selatan ya, ke rumah Abah. Oke, kemudian apa lagi nih, silat, mulai dari silat, kemudian di masjid saya kemarin ketemu nih, Bah, sama Robi. Ya, Robi. Itu teman saya waktu di PT Hum Sakti Indonesia. Jadi yang menarik ini ketika Abah dulu jadi seniornya di
Saya jadi danru di sana. Jadi danru ketika beliau baru masuk waktu Iya, itu. si Robi itu ada di regu saya dia. Oh, di regunya. Artinya anggota saya. Anggotanya Abah. Itu katanya tiap malam itu diajarin ngaji, Bah. Iya. Sebetulnya nggak tiap malam sih. Iya. Jadi kita kan rollingan tuh tugas di belakang. Iya. Tapi kalau danru kan artinya nggak waktunya ngatur sendiri. Iya. Kemana aja sambil dia kontrol. Ya kalau kita di pos belakang kan namanya sepi kan. Pos pantau. Ya itu sih iseng-iseng aja di sana. Artinya gitu. Daripada nyanyi-nyanyi ya nggak bisa nyanyi saya. Masya Allah. Gitu. Jadi di samping pekerjaan juga peduli dengan anggotanya ya, dengan agamanya gitu. Itu berkesan sekali tuh sama Pak Robi itu. Saya simak artinya, coba baca suratul Fatihah. Baca, saya dengar gitu. Oh ya, kalau boleh saya saya lurusin yang saya perbaiki. Boleh ya, siap. Ya udah, ini caranya kayak begini. Matnya begini, bacanya kayak ini yang bagus. Ya udah lama emang nggak pernah ngaji, masih kecil tadi begitu. Iya, terus diperbaiki terus pembacaannya. Saya juga masih ngaji gitu. Gitu. Dan Pak Robi juga cerita itu, katanya di situ saya dilatih untuk berani. Kalau yang salah-salah saya harus berani gitu kan. Termasuk berani sama ini nih, yang katanya yang agak belagu. Yang ngajarin Abah itu harus berani, nanti saya yang dukung katanya gitu. Masya Allah. Ya harus school security itu ya harus berani gitu. Ya. Negor tapi sopan gitu artinya. Bukan berani asal berani aja. Tegas gitu. Bahkan 5 kita ada 5S artinya kita pakai. Salam, sopan, senyum, sapa itu kan termasuk juga artinya gitu. Jadi nggak asal kita tanya orang main gentak aja, nggak kayak begitu. Ada salamnya, sopan gitu. Kita sapa orang kan enak kan. Gitu. Security yang santun ya, Bah? Iya, itu maksudnya seperti itu. Oke, Bah. Terakhir nih, Bah. Ini terkait kita kenal salah satunya melalui ini ya, pengobatan nih, penyembuhan. Dan kebetulan kemarin saya sudah 2 kali melakukan terapi FASDU dan ada tambahan EFT kepada Abah nih. Nah, ini gimana, Bah, perkembangannya, Bah? Ya, alhamdulillah sih, memang artinya kan kalau penyakit nggak seperti kereta lari. Artinya ninggal larinya. Seperti semut pelan-pelan jalannya. Gitu. Tapi Abah ini termasuk yang memang dari dulu memang sebisa mungkin menghindari pengobatan yang terkait obat ya, Bah ya? Ya saya sih kurangin, nggak begitu artinya terburu-buru atau istilahnya dikit-dikit saya mau ke rumah sakit terus. Gitu. Saya rasakan mungkin kalau masih bisa dengan cara lain. Oke, itu udah gitu. Pilihan terakhir, Bah ya, iya, kalau dengan gitu. obat itu. Kenapa emangnya, Bah, kok seperti itu, Bah? Ya saya melihatnya kalau banyak pel-pel begitu udah jenuh aja saya. Kayaknya nggak nyanggup minumnya segitu banyaknya. Karena kalau kita berobat aja ya kemarin-kemarin di puskesmas ini sekian harus habis ini diminum semua. Jadi udah kenyang mau obat aja. Ya saya sih minum obat artinya. Mudah-mudahan artinya minum 1-2 itu udah sembuh. Kan pengennya seperti itu. Gitu. Nggak harus dihabisin kan gitu. Dan ini kita berikhtiar dengan tanpa obat ya. Ada FASDU, mengeluarkan darah dari beberapa titik balik tubuh. Ini kasusnya kemarin asam urat ya, Pak ya? Iya, asam urat. Asam urat. Ini sekarang masih ada sisa di sebelah kaki kiri ya, Pak, bengkak. Bengkak. Kaki kiri Abah masih bengkak, nanti kita keluarin. Dan ini kalau boleh cerita nih, Bah, itu pengalaman saya ketemu banyak orang dan memang hasil penelitian juga begitu. Penyakit atau sakit itu di bagian fisik itu 85% disebabkan oleh adanya emosi masa lalu yang terpendam gitu. Entah itu marah, cemas, sedih atau apapun itu yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi memang
ada salah satu terapi nih teman-teman semuanya yang bisa membantu merilis itu, melepas itu, yaitu EFT, Emotional Freedom Technique. Itu nanti hasilnya itu lebih permanen, hasil kesembuhannya lebih permanen. Saya sudah banyak juga menerapkan, mengaplikasikan kepada banyak orang dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Kemarin ada juga nih Bah yang asam urat, tapi bengkaknya belum separah Abah nih. Tapi udah susah ditekuk juga. Alhamdulillah itu dengan FASDU sudah 2 kali dan EFT itu sekarang sudah normal, sangat normal. Jadi ada 2 itu yang memang banyak saya ini terapin untuk membantu teman-teman ya untuk sembuh tanpa obat gitu. Insya bisa. Di samping memang nanti hasilnya itu sembuh, tapi juga kita lebih ikhlas, pasrah, bahagia gitu. Yeah. Itu yang utama tuh sepertinya. Oke, baik. Ini Bah, sebelum kita tutup nih Bah, mungkin ada closing statement nih, ada terakhir yang mau disampaikan kepada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman pemirsa yang ada di rumah ya, yang menonton video ini. Iya. Silakan Bah. Kepada teman-teman sekalian, pemirsa yang ada di pemirsa yang ada di rumah, ya kita coba untuk FASDU ya. Ya. Ini FASDU ya. Ya saya 2 kali, ya ternyata dikeluarkan darah itu ya tidak ada masalah. Artinya nggak pusing, nggak merasa atau bagaimana gitu. Jadi anggap aja donor. Sebab ini memang prakteknya kan seperti ini, dikeluarkan darahnya. Ada teman memang yang takut jarum ya susah juga. Saya bilang teman, ayo kita FASDU aja, disuntik. Oh mau disuntik, dia dikeluarin pakai ini, pakai jarum. Wah udah ngeri aja ya. Ya vaksin juga kan misalnya pakai jarum juga. Jadi dia ngeliat darah udah linu aja dikeluarin darah. Terus saya bilang ya alhamdulillah saya udah 2 kali. Mudah-mudahan ketiga kalinya ya bisa sembuh total. Amin. Dan terima kasih. Dan insya Allah akan kita harus tetap berusaha ikhtiar ya Pak ya. Walaupun Allah yang menyembuhkan, tapi Allah itu ingin melihat ikhtiar kita. Demikian sahabat Maskubin, sahabat inspirasi kebaikan, terima kasih sudah melihat video ini. Bagi sahabat-sahabat yang mau mendoakan ya Abah untuk lebih sehat, sukses dan bahagia, dan teman-teman yang mau didoakan juga untuk lebih sehat, sukses dan bahagia, silahkan ditulis komentar di bawah ya, nanti kita doakan bersama. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, and di share kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Tadi termasuk apa yang disampaikan Abah ya di awal-awal, banyak pelajaran hidup di sana yang bisa kita peroleh ya. Yaitu salah satunya tadi yang sangat berkesan bagi saya itu, di samping memang bekerja, kita juga harus peduli dengan tugas kehidupan utama kita yaitu ibadah. Tadi contohnya Abah walaupun security tapi ngajari juga ngaji, peduli dengan itu luar biasa ya. Dan sepertinya kita semuanya juga harus melakukan itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paling daerah dari sini aja, tapi yang di penyakit yang di sini nggak mau keluar gitu. Berarti yang keluar cuma sebatas ini. Oke, caranya gini Pak, bentar Pak, posisinya duduk biasa. Oke, mau di tempal lambung. Saya bantu, saya yang ngetok ya Pak ya, saya ngetok. Baik, nah bismillah, saya ngetok. Ada beberapa izin saya ketuk beberapa itu, salah satunya nanti di sini. Agak dinaikkan gitu. Ini tutup. Tarik nafas dalam-dalam Pak. Buang perlahan lewat mulut. Ambil rasa, ambil lagi. Makin rileks. Menikmati udara dan angin segar di rumah Abah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ikhlas dan pasrah dengan sakit di kaki saya.
bengkak yang ada di lutut kalau yang ada di lutut saya. lutut apa ini ya sebenarnya di lutut paha ya, lutut paha dekat lutut ya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas dan Saya ikhlas dan saya pasrah atas sakit ini ya Allah. Walaupun tidak nyaman, walaupun kadang rasanya gimana? berat, Berat, ya. yang itu Tapi saya memilih saya untuk ikhlas dan pasrah kepada-Nya. Saya menerima sepenuhnya dengan ikhlas dan pasrah apa yang terjadi dengan diri saya. Saya memaafkan diri saya. Saya memaafkan orang-orang yang mungkin bersalah kepada saya, yang saya ketahui maupun saya tidak ketahui. Saya mohon ampun atas dosa-dosa saya, yang baik yang saya sadari maupun tidak sadar saya sadari. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah sakit ini dari saya, sehingga saya bisa beribadah kepada-Mu dengan lebih baik lagi. Amin. Maaf ya Pak, agak tegak Pak. Ada nafas dalam-dalam. Buang pelan lewat mulut ya. Sekali lagi Pak. Walaupun saya sakit, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya maafkan semua orang yang pernah membuat hati saya sakit. Saya mulai saat ini menjadi orang yang sangat pemaaf, yang lapang dada, menerima siapapun, menerima istri saya, menerima anak-anak saya, cucu saya, tetangga saya, apapun yang mereka lakukan. Mulai hari ini dan seterusnya, saya hanya mencari ridho Allah. Soal orang mau berkata apa, memang gue pikir. Saya ikhlas, saya pasrah. Ikhlas, saya pasrah. Mulai hari ini, saya lapang dada. Saya bersyukur. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas ya Allah. Dengan sakit ini, saya pasrah kepada-Mu. Dengan ikhtiar saya hari ini ikhtiar untuk penyembuhan. Tapi saya yakin hasilnya Engkau yang menentukan. Saya ikhlas, saya pasrah dengan takdir-takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang lapang dada, mudah memaafkan, banyak bersyukur, bersabar, dan ikhlas. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain selama hidupku. Ikhlas ya Allah, dengan semua takdir-Mu. Aku bersyukur ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu, anugerah kehidupan, anugerah keluarga, kesehatan, dan nikmat-Mu semuanya yang tidak bisa aku hitung. Aku sangat bersyukur. Mulai hari ini aku sangat bersyukur atas nikmat-nikmat dari-Mu. Kita sama-sama. Oke, tarik nafas dalam-dalam.
Pelan-pelan dari mulut, sambil tarik nafas-nafas, kumpulkan semua yang tidak nyaman dan buang lewat mulut sana. Tangannya naikkan Pak, tarik nafas, buang. Oke, tadi tarik nafas, buang. Siap. Sekarang kita keluarin. Dia ada mulai merespon. Ngerti ya. Ada apa kemarin? Saya lupa kisahnya. Belum Bu, belum disuntik. Lebih sehat coba ya. Iya, insya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berikan kesehatan. Ya, berikan kesehatan. Nangkut. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال Iya Bu, makasih banyak. وخلق الجان Boleh minta plastik Bu untuk tempat Plastik. sampah ya. Untuk tempat sampah. Di luar tadi ada plastik. Kantong plastik. Dibawa balik. Iya kayak putih kan. ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان Ya Allah tuh بينهما sangat baik ya. برزخ Bapak لا Suwali. Ya, يبغيان tuanya ditaruh di masjid ya kan. Dan security di lain-lain Pak Suwali yang dipilih di masjid. Luar biasa tuh. Ya, di masjid. Masya Allah. يخرج منهما Bisa fokus ya kan ini. Iya, betul. Bisa fokus ya. فبأي آلاء ربكما Di JC itu تكذبان sholatnya masih renggang-renggang itu Pak ya? Yang lainnya sebenarnya udah mulai rapat loh. Belum dapat, belum ada perintah dari yayasan. في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان Bismillahirrahmanirrahim. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان Nah, yang kemarin kan cuma netes. Mancur. سنفرغ لكم أيها الثقلان
Alhamdulillah, insya Allah maksimal. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس Ini dulunya bekah juga nggak? Atau mau Masih gitu. bekah juga gitu enggak ya? إن استطعتم Ini gatalnya udah berkurang nggak? Tapi masih ada gatal. Ada di bawah. Ya nanti kita coba keluarin gasnya. السماوات Ini masih ada yang perlu dibersihkan. لا تنفذون Nanti biasanya ini agak ada putih-putihnya nih karena limfa kaitannya. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ Kayaknya kalau agak nggak enak gitu saya keluarin, bisa kemana saya keluarin dari jempol. Sendiri. فلا Saya keluarin sendiri. تنتصران Tapi cepet ini kalau kita nih agak ada nggak enak nggak nyaman nih saya jadi nggak terasa berat, walaupun nggak pusing itu dikeluarin terus itu tuh langsung bisa Iya, keluar. langsung. انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Ini sepertinya terkait dengan ربكما karena security dulu ya di zaman security itu kan aktivitas malam ya, angin malam itu mempengaruhi. ذنبه إنس ولا Security ya trouble-nya malam, angin malam. فبأي Angin malam itu kan irama di tubuhnya hormonnya agak lain terbentuk. Apalagi yang malas olahraga. يعرف Wah, المجرمون بسيماهم Kalau dulu فيؤخذ olahraga setiap hari Jumat. بالنواصي Mau train kantor 10 kali. Allahu Akbar. فبأي Lari. Iya, kan. Kalau di kantor berarti separuh dari lapangan bola. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان Aku lupa. فيهما عينان Tapi kalau dia sedang تجريان diterapi itu diterapi hati kayak. فبأي Dia ngapain itu keluar semua pintu. آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان Bisa keluar. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Itunya kayak putih susu. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء
جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي